Yang kira-kira keunggulannya apa? Iya, apa? Karena kalau kemarin saya belum belajar komunikasi itu, saat kita mau dalam customer, kita harus punya beberapa keunggulan. Datang ke Mas siapa saya lupa. Azari, gitu. Mas Azari, saya mau sedekah. Ada beberapa ya? Ambeng jago, pembelian. Jadi jangan lemot itu. Mas saya mau sedekah, ada beberapa ya? harus apa namanya? Saya kalau sekarang ditanya, Mas, sekarang belum apa? Si Juki. Jika perlu sedekah yatim Jumat Kliwon. Jadi udah pilihan. Atau sedekah beras. Sekarang ada berapa? Sedekah beras Bu. Berapa? Yang dekat apa namanya? Kita ada pilihan Bu buat Ibu. Ada 5 kg itu 75.000, 10 kg 140.000, yang 25 kg itu 250.000. Saya yakin harganya di atas nih. Langsung dikasih pilihan. Tidak jadi donasi. Itu jadi itu sesuatu cara. Nah sekarang seorang mau apa? Yang kira-kira sekarang itu terdekat apa? Enggak. Mau ngasih berapa? Targetnya berapa? Atau kira-kira mudah deh. Yatim ya, orang yatim yang gampang. Yatim kira-kira targetnya berapa anak yatim? Atau yang sudah terbudayakan berapa saudara ya? Kira-kira ada laporan juga? Nah, itu harus belum. Harusnya dicatat. Nah, atau sepakatnya 100 ya? Ada nggak kira-kira 100 saudara ya? Lebih. Oke, sekarang dibuat di status dengan ya tulisannya Alhamdulillah BBMTI sebutin pertama BMT-nya masing-masing. Misalnya saya bilang Alhamdulillah BMT Bu bersinergi dengan BMTI Soloraya gitu ya, sudah memberdayakan 100 anak yatim ya. Saya ulang ya, Alhamdulillah sebutkan BMT dengan jadi asal apelatif sekarang. Ayo. Tulis ya, status WA nih. Iya, bisa ya. Mari kita lihat status WA. Bukan HP-nya. Buka beda. Ayo. Buka WA. Buka WA. Status tulis ya. Ya, siap. Masuk. Ya. Sudah semua? HP-nya pegang. Alhamdulillah. BMT-nya sebutin sendiri masing-masing. Betul mal ya. Betul malnya atau BMT nggak masalah boleh. Bersinergi dengan PMT mal atau menyebutnya apa? Betul mal Soloraya sudah memberdayakan 100 anak yatim. Oke. Koma. Sudah. Lanjut. Nah, itu kan info. Berikutnya ajakan. Bagi bapak strip ibu gitu ya, yang mau ikutan sinergi memberdayakan anak yatim, japri aja. Gue penasaran. Udah? Iya. Bagi bapak atau ibu ya, yang ingin ikutan memberdayai gitu, atau ajakan saya bahas teman-teman japri saya ya. Oke, sudah dikirim status? Nah, nanti 5 menit lagi dilihat, nanti sambil lanjut, nanti berapa yang melihat, berapa yang respon closing ya. Yang closing nanti dapat hadiah dari Mas Azari. Sudah mulai dari. Oke, terus semua ya lanjut lagi ya. Ya, nanti tunggu, nanti berapa yang melihat itu. Donasi. Ya, pilihan caranya pertama pilih platformnya gitu ya. Masih ada. Platformnya apa gitu? Mau Twitter, Instagram, Facebook ya. Silakan dipilih. WhatsApp. Karena donatur itu kayak donatur memiliki masing-masing pasti. Jadi kita tahu segmentasinya. Kita mau dapat yang gede, ya Twitter bisa. Terus saya pribadi belum masuk Twitter karena memang belum ngerti algoritma seperti apa. Kalau kami fokusnya di
Facebook harus ada. Di web juga ada. Alhamdulillah di web itu manfaatnya luar biasa. Pernah malam-malam lagi sahur gitu, telepon saya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Di mana ya? Pak dengan Baitul Telepon dengan ambil gratis gen. Pak, saya belum tertolong. Kenapa? Saya lagi di tol, ambulans saya banyak meledak. Astagfirullah. Alhamdulillah langsung. Gimana Pak? Posisi mana? Kalau untuk berapa? Ya dibejakan Pak. Wow, udah dekat kan? Oh, akhirnya di mana? Langsung di grup ambulans ada jawab. Ambulans ya, saya membantu. Itu satu medsos membantu orang dan gitu. Dan selain itu juga bisa kita buat, itu kita maksimal. Lanjut Pak. Nah ini Facebook banyak digunakan secara luas di atas generasi. Cuma sekarang kayak kebanyakan itu yang emak-emak muda bisa itu. Yang jualan sekarang banyak jualan coba ya gitu deh. Iya, forum saya di forum jual beli itu kalau jual-jualan semua gitu. Tapi saya pernah dapat juga dari situ. Jadi share aja di diskusi. Kata kalau saya gabung, nanti saya di diskusi biasanya. Jangan di grup, jangan bisa kalau itu diomelin. Diskusi, kita ada berapa nyangkut ya. Mas, ya, ini ya di meja bagian saya mau dekat, saya jemput bisa. Facebook ini di grup ya, campaign ya. Dan ini kelebihannya teksnya bisa panjang gitu. Kalau Instagram dan negerinya influencer ya. Jangan tetap untuk gambar yang mendapat ya, bikin nanti seperti Pak Aris bilang. Setelah penyaluran juga jangan biasa-biasa aja. Alhamdulillah aku punya program itu Pak Aris itu bersemangat sekali gitu. Bisa bisa mengarahkan ya. Ibu-ibunya kali jadi kan kemarin itu memanfaatkan anaknya cacat gitu ya. Kakinya nggak bisa, lagi harus tidak masuk Instagram.com itu, tapi diarahin betul, jangan begini gitu. TikTok ya sekarang juga bisa tuh, cuma Pak kami belum maksimal di TikTok. Tapi ini menjadi bisa buat jadi belajar. Saya kadang-kadang belajar di TikTok juga. Kadang ada MC yang itu kan kasih, ada MC, ada yang yang sudah mahir di bidangnya. Dia nge-share itu manfaatkan. Canva juga saya kadang-kadang kami materi, ya kan di desain ini juga saya menjadi Canva. Di karena itu nggak ada bilang nggak bisa, semua bisa. Oke lanjut. Tentukan strateginya. Ya, sebelum strateginya tadi ada yang paling banyak dilihat siapa? Dari status yang tadi paling banyak berapa dilihat? Ada yang sudah ada yang nanya-nanya. Sudah banyak yang ingin status. Yang lihat berapa? Yang ada status dengan berapa? Di Suparjo sudah ada yang bikin status. Boyolali sudah ada yang bikin status. Sudah. Suparjo juga sudah. Karanganyar motor bisa dicek. Ada yang jawab belum? Biasanya nanti ada yang jawab biasanya pas waktu senggak. Mas, saya itu tahu enggak? Ada yang jawab? Ada yang jawab nih? Respon ada. Biasanya ada respon. Kalau enggak, itu informasi diri. Iya betul. Berarti dia nggak pernah ngecek 100 orang. Enggak ada dia cuma. Dan sekali-kali teman-teman itu dia respon statusnya. Ada pasang status lagi ngomong anaknya, Bu, anaknya ganteng ya. Jangan ibu jadi belum cantik. Keren banget gitu. Atau lagi di rumahnya, rumahnya bagus ya, catnya. Belum ada yang kasus sebelumnya berarti. Iya harusnya ada terlalu. Bahkan dia pernah itu ada satu Jakarta itu pada respon statusnya langsung jawab dia, Mas maaf saya Jakarta belum Mas dulu. Merasa kesini. Padahal ditagih. Dan itu kan strateginya gitu.
menit. Dicoba dalam waktu 1 menit komen 10 status sebenarnya. Oh iya betul. Sekarang komen status apa namanya? Yang kira-kira bisa jadi donatur. Pasti kan ada ya. Dipilih dong, kontaknya itu jangan toksik semua. Toksik. Nggak ngerti toksik apa. Walaupun usia udah tua, jiwa masih muda kan gitu. Biar vibes-nya berasa apa ya, bisa Pak. 1 menit dari 10 itu. Kita rame nyapa cepat. Iya, bisa Pak. Apa kabar lagi di mana? Iya. Saya atur. Ada tagline di situ, Pak. Kopi. Ya, siapa jangan. Langsung tulis nomor ya. Iya. Nanti kalau ada itu direspon nanti coba. Oke, ini strategi seperti itu terus strategi. Lumayan sih motor. Seorang sales itu minimal saya kan baru baca dari bahasa juga materi. Kalau saya nulis juga orang kos. Nah, sepertinya namanya juga dalam ambil punya namanya gaining commitment. Assalamualaikum. Apa mana nih? Oh, gaining commitment itu ya kita pahami kita sebagai siapa dan kita tularkan kepada donatur. Gaining commitment artinya coba di Google gaining commitment. Kita bisa menceritakan ya ikutnya saya Pak. Gaining commitment. Paham itu. Seorang sales itu punya gaining commitment, dia bisa mengejawantahkan mimpinya dia. Saya mau closing di Pak Lutfi 10 juta, maka nanti bisa closing 10 juta. Bisa menyatakan gitu. Kenapa harus closing ke betul malnya Pak Lutfi? Kenapa si A harus ke saya kan gitu? Itu punya detektif khusus. Ada terus saya itu dia tadi dari satu saja lalu padahal saya pernah nge-share kolom zakat saja nge-share ke kolom zakat nge-share lalu ada dijawab PNS Pak, berarti zakat dijenengan bisa boleh ke rumah boleh jemput saya tuh bes 3.000 padahal awalnya sebetulnya cuma 2 juta per bulan per tahun awalnya dan bisa closing 300.000 per bulan. 300.000 kali 12 kira 3,6 kan cuan. Oke lanjut. Nah berikutnya optimalisasi profil. Nah baik lembaga maupun panjenengan juga. Jangan seorang ambil profilnya orang jelas gitu. Ataupun urusan apa ya masalah itu apa ya? Ngeluh mulu gitu ya. Galau mulu. Kita donatur kayak ambil apa sih gitu. Wallahi demi Allah saya tuh nggak pernah tuh sampai sekarang gitu. Nggak pernah dulu itu. Paling misalnya cuma zakat. Misalnya coba dengan ibu nomor saya masih nggak pernah saya tuh. Aduh, saya ini bonus gara-gara Pak Aris ini bonusnya kecil dari itu. Saya begitu. Nggak pernah. Pas profil karena saya pernah itu. Dari saya ilmu mahal, saya pernah dapat ilmu itu dari salah seorang materi mata marketing perumahan yang omsetnya puluhan miliar. Bilang bro, kalau mau sukses marketing bro, mulai dari tubuh lo, baju lo, profil lo harus mencerminkan lembaga ente. Nah sekarang, ya kan ada baju kan dicek sekarang anak buahnya. Siapa yang sering masang logo lembaganya sendiri gitu. Sedikit kan lagi. Ya karena tadi dia nggak punya gaining commitment, nggak pede dengan lembaga sendiri. Iya, ambil nggak pede. Gimana mau dapat data kalau kita nggak pede kan gitu. Sekarang pasang profilnya WA, Facebook, lembaga juga sama dipasang. Lanjut. Nah ini, kalau lembaga seperti ini,
Ya, username-nya harus gampang. Betul Bang, Bina Mandiri udah. Instagramnya Betul Album gitu. Coba cek akunnya kami gitu, yang Instagram. Itu getting semua sekarang. Udah ngecek? Kita sekarang mau ngambil ranahnya milenial. Kayaknya tuh walaupun kecil-kecil banyak di Indonesia. Orangnya banyak. Nah, bikin usaha yang gampang gitu, jangan game khusus supaya panjang gitu. Apa? Betul malam. Jangan gitu. Yang harus singkat. Terus ya bionya, bio, ya profilnya jelasin kita itu siapa, kalau mau donasi kemana, rekeningnya mana kan. Jadi harus jelas profilnya. Sama juga personal juga harus sama, ganti lembaga ya. Personal saya mulai sekarang nih punya yang pilih hadir, ganti profil, foto profilnya gitu. Kalau ada yang profilnya nggak ada lembaganya, perlu ditegur tuh. Iya. Sekarang kita dapat duit dari mana? Dari betul. Ya. Coba tukang cukur. Ya, jangan kalau tukang cukur ya. Ada tukang cukur yang stylish banget gitu ya. Sama yang rambutnya berantakan. Maksudnya kemana? Ya saya harus. Sama, ambil juga begitu. Ya. Jangan tampilan juga pengaruh juga profil kita. Jadi ini dari sesuatu sama, kita juga sama. Harus eye-catching juga. Wangi kalau langsung ketemu gitu. Karena ambil itu bagiannya kuat gitu. Saya pernah di Jakarta itu di Jakarta itu pernah. Mau ketemu direktur itu. Ada orang udah ngantri itu. Kita datang, assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Gini Mas, dari mana? Dari saya masih di Masyarakat tuh. Masyarakat, oh mau silakan Pak, sudah tunggu. Yang lain tuh dulu. Kita ambil tuh punya apa namanya privilege kalau kata dibilang. Punya spesial teman-teman di Natal. Tapi kitanya kadang nggak pengen. Oke, lanjut. Nah sekarang atau praktek tadi. Nah berikutnya konten. Ya. Kontennya menarik sekarang kalau di Instagram, maka yang eye-catching yang kekinian. Biasanya di mana? Ada di kantor banyak, tinggal tempel-tempel doang. Jadwal posting juga harus tahu, jangan postingnya tengah malam gitu ya, atau pagi-pagi pada subuh enggak. Biasanya tuh kalau itu jam 6, setengah 7 biasanya. Kalau siang itu jam 11 sampai jam 1 itu sudah jadwalnya. Sore itu jam 4 sampai jam 6 sore jadwal. Karena kalau dia kayak dompet 2 orang masyarakat kalau tidak itu minimal 3 per hari. Ya. Waktu dan jumlah posting gitu. Biasanya kalau saya menyimpulkan ada tiga poin. Pertama edukasi, prospek, dan closing. Konten itu harus 3 itu. Nah di Facebook kalau ada yang like jangan didiemin gitu. Di pesan kalau di Facebook pesan ya, kalau di Instagram DM, atau kalau yang di WA ada yang langsung kita japri, lihat nih yang tadi kan terus satu tuh, dan dia siapa saya aku, Pak Budi ke sungguh ngomong ya japri, assalamualaikum Pak Budi, apa kabar sehat, jadi disapa, jangan didiemin doang gitu. Ya, lanjut. Jadi kan materi online kita bisa dibagikan, ya di Facebook itu bisa dibagikan, di web. Jangan pelit materi. Sesuai pesan dengan platform yang Anda gunakan. Ya kalau di Instagram kan udah panjang-panjang. Assalamualaikum Kak, ya atau Kak kami. Kalau saya menyebutnya teman kebaikan. Assalamualaikum teman kebaikan. Hari ini Betul Album menyalurkan ya, 100 anak yatim di wilayah titik yang mau ikutan. Langsung dikirim ke rekening di bawah. Informasi setiap konten tadi isinya ada 3 apa saja? Iya, edukasi, prospek, sama closing ya. Sama itu Pak. Reels sekarang yang Ya, reels, Instagram tuh reels. Instagram. Ya. Di
bumi itu tak lihat itu minimal pasti ada 1.000 orang yang lihat. Kalau real, kalau yang postingan biasa paling berapa Ya. 100 Ingin itu itu bedanya apa? real itu video pendek. Video pendek. Jadi dia adopsi TikTok ya. Tiktoknya. Ya. TikToknya Nah, itu yang Instagram. yang like itu Yang 13.000 kali ini kali posting. Di reels. ya nanti ya, nanti praktek. Ada Siang. nanti siang langsung ya. Oke. Atau nanti ke konten, saya punya desain konten tetap tuh. Enak ya. Saya beli itu. Tapi tak gratis teman-teman. Oh. Jadi kita belajar desain juga. Nah, lanjut. Buat event virtual yang mana dari Zoom itu dibuat. Ya. Atau event-event ulang tahun gitu ya. Betul jenengan ulang tahun. Kemarin kita berapa dulu gitu ya. Bikin event ulang tahun itu lomba foto. Nah, itu yang like ikutan tuh tak japri itu, kata DM. Harusnya. Ya biar dia ada seminar, nomor HP-nya langsung ke Ya, atau bikin event offline juga bisa. Nah, itu nomor HP-nya jangan dibuang. Oh, tampak. Kalau saya coba sekarang, lah aset ini. Lihat dulu. Lanjut. Nah, tanpa funding. Nah, ini kita sekarang lagi bina sama kita berdua mengambil rumah. Walaupun sudah bikin 2 aset, 2 nih. Ini belum dioptimasi nih, belum diiklanin sama kita bisa. Ini kalau diiklanin nanti dibilang kalau nanti bisa tembus itu bisa minimal 100 juta aja. Nah, tapi kami sama Pak sudah punya target sebelum puasa kita harus bisa bikin crowdfunding sendiri. Namanya yang memudahkan anak milenial itu ngeklik webnya, terus diarahkan donasi apa, langsung closing saat itu. Kayak dipakai ini. Ya punya nomor zakat, nanti kita dicari. Tapi kalau yang di page gitu kan? ya. Iya, invest. Supaya infak bebas naik. Ya, dan kotak infak ada lagi. Minimalisir kotak infak. Walaupun begitu lebih gede. Tapi nular yang dari Solo ke sana nanti. Ya. Jadi harus udah itu dibuat mudah, jangan dibuat susah. Jangan malas gitu. Mas, saya kayak tadi nih saya menjawab tadi. Mas, donasinya apa? Mau ada mau nitip donasi nih mau diambil apa? Di mana? Di transfer gimana? Bilang, Bu, mohon maaf saya lagi di Solo sampai hari Ahad. Transfer aja ya. Terus jawab lagi, Mas, kalau ternyata saldonya lagi nggak ada. Ada yang tunai, ya udah ke rumah aja Bu, ini rekeningnya. Nah, itu mudah. Jangan malas, ya nggak dijawab atau responsif. Ya. Ini kan juga bikin responsif. Ya. Berikutnya kita evaluasi. Nah, evaluasi bukan hanya karena kita itu berjuang itu bukan cuma berjuang, tapi semangat bertumbuh. Nah, itu di materi apa? Skill LPI. Jadi kita punya misi itu, misi langit itu berjuang. Tapi tujuannya bertumbuh, jangan kalau buat skill kita itu pilihannya lembaga itu pertama apa namanya turun, ya. Kalau dia nggak bisa berkembang turun atau sama gitu ya, atau kita naik. Pilihnya itu aja 3 itu pilihan. Kalau kita pilih yang mana ini naik, kalau kata Rasulullah kan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, yang sama dia adalah mencelakakan gitu, sama merugi. Kalau dia lebih baik maka lebih beruntung. Nah, evaluasi gimana? Dilihat yang like berapa, konten kita viewernya berapa gitu. Itu dia evaluasi. Kalau udah masuk nih berapa, WA juga sama. Rasanya udah mulai misahin. Yang senang zakat dipisahin kontaknya, yang senang sedekah dipisahin. Tapi kalau katanya berbeda. Ada donatur yang bilang, Pak, saya infonya 11 kali aja karena mas saya donasi 11 kali. Percuma di dengan nge-share tiap pekan katanya. Oh, saya donasi 11 kali. Padahal setia deh, dia kita pisahin.
Jadi jangan membantah moderator itu. Ya. Karena yang punya juga dia. Tapi kadang-kadang saya nakal juga kadang-kadang gitu. Ya. Bagi orang Palestina ya saya. Tapi ada scouting juga. Karena donatur itu apa ya? Jual mahal juga kadang-kadang, tapi kadang-kadang dibutuh juga. Nah itu kalau komunikasi. Nah itu mungkin yang saya sampaikan, nanti selebihnya nanti kita praktek. Setelah itu sesuatu yang perlu dijelaskan. Orang ini. Nanti di sini. Ini ada jadi tarik kan itu itulah konten kan gitu. Itulah konten. Jadi kita bikin anak-anak Indonesia itu gitu. Angkanya di sini. Nah, jadi teman-teman semua ya, ayo kita semangat. Banyak tanya juga. Nanti diskusi aja terkait dengan pelayanan yang sudah punya kantor, yang sudah punya belum. Nah kalau sudah punya kantor, kasih pelayanan ekstra. Misalnya lagi hujan, atau datang, gitu ya. Nah, sehingga itu lagi hujan payung. Jadi pelayanan yang di luar ekspektasi. Gitu. Ada atau doa juga kalau mesti dipelajari apa? Dilihat kondisinya. Saya kalau lagi pas ada badan budian namanya di SD di Selawi gitu. Saya lihat kondisinya kalau memang dia Mas datang ya gitu ya ke saya gitu. Terus berdonasi jam 7:30, jam 8 saya mau rapat. Nah saya kira agak panjang, ada awal gitu. Nah itu doanya panjang. Tapi kalau memang dari kita telat, maka doanya sesuaikan. Karena doa-doa itu juga sering didoain. Nah tadi terkait teknis nanti tanyakan aja kepada kami bagaimana mendoakan, bagaimana menyapa, bagaimana karena biar kalau nanti jadi semua atau sharing nanti teman-teman yang belum tergali apa, jadi biar ada komunikasi kepada kita. Itu mungkin dari saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti berbanyak diskusi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita close paling meriah untuk Pak Aris. Masih ada waktu sampai sekitar masih setengah jam lagi kira-kira. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Kami sesi pertama 3 termin pertanyaan untuk bisa menyampaikan, bisa langsung direct ke Pak Amin maupun ke Pak Aris apa-apa yang terkait dengan yang dipaparkan oleh beliau berdua atau behind the scene yang belum muncul yang diceritakan oleh Pak Amin maupun Pak Aris. Pada Bapak Ibu sedang kami persilakan 3 termin. Pak Besagim, yang kedua. Dua belakang. Pak dari Wonogiri. Oh, Ahmad Dahlan. Yang ketiga, baik. Satu lagi. Oh, Mas Arif dari itu. Baik, kesempatan pertama kepada Pak Besagim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mustaqim dari Baitul Mal Al-Farida. Tentunya selain konten yang dibuat menarik dan juga alat untuk promosi melalui medsos, yang ingin saya tanyakan adalah program ya, yang menarik dalam artian program apa yang hari ini atau khususnya di BUM ya, yang digemari oleh calon-calon donatur. Jadi bukan sekedar konten di program-programnya ya. Karena ada program sosial, ada juga program pemberdayaan, ada program-program lain ya. Dari sekian program-program unggulan yang dimiliki tadi, kira-kira
program apa yang menarik calon donatur sehingga mereka ikut. Mungkin itu yang saya tanyakan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke penanya kedua, ada kabar gembira ini dari status yang ditulis oleh teman-teman, ternyata sudah ada yang merespon. Sudah ada kabar baik. Jadi silakan ditindaklanjuti masalah. Relawannya Om bisa ditindaklanjuti. Kedua kami serahkan ke penanya kedua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Trinaya dari BFT Padalarang Jawa Selatan. Yang ingin kami tanyakan itu tentang perjalanan konten dari Baitul Makmum ini ya. Ini berjalan secara alami atau harus beli lagu untuk menghasilkan donasi yang banyak? Mungkin itu di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari rumah. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait optimalisasi media sosial, Mas. Mungkin ke Mas Amin. Terkait Instagram. Tadi dikatakan realnya bisa sampai 1000, 2000 ngeten nggih. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya? Apakah hanya dengan konten yang menarik atau ada kiat yang lain gitu. Terus saya amati juga followersnya pun sudah 1000 lebih. Nah, itu bagaimana caranya menaikkan followers? Beli follower itu atau dengan cara instan atau yang lain. Kemudian yang selanjutnya terkait crowdfunding, Mas. Dan juga saya amati di crowdfundingnya bisanya Boom itu sudah ORG nih. Dan ORG itu keunggulannya bisa banyak campaign kan Mas. Yang saya tanyakan langkah ke depan, langkah menuju ke situ bagaimana? Karena saya sudah mencoba itu karena terkendalanya harus upload NPWP dan lain-lain ngoten nggih. Sedangkan kita itu kan NPWP-nya koperasi kalau nggak salah ngoten nggih. Nah, jangan kalau kita sebagai amil zakat kan hanya sebagai MPZ atau ulas ngoten nggih. Dan langkah Boom mencapai crowdfunding itu bagaimana? Sama yang langkah untuk crowdfunding sendiri ngoten nggih. Bikin crowdfunding sendiri itu langkahnya seperti apa? Terima kasih. Ini untuk Mas Hanif ini bukan lulusan psikologi. Kalau psikologi pertanyaan A, B, C sampai Y. Baik, terima kasih. Untuk ketiga pertanyaan kami berikan kesempatan kepada Pak Aris ya nanti untuk memberikan respon. Sebelum jawab semua nanti, karena ini banyak kaitannya dengan Mas Amin, jadi nanti yang akan menjawab adalah Mas Amin. Yang tadi pertanyaan ini. Oh, dua ya dari Mas Triharyanto dan satu lagi yang dari Tumang. Kalau yang program unggulan ada beberapa yang ada di BMT yang saat ini menjadi program unggulan dan masing-masing saya katakan di sini adalah masing-masing pengelola funding itu punya program unggulannya sendiri-sendiri dan itu saling menutup satu sama lain. Mas Amin itu jagonya adalah si Juki dan sedekah beras karung. Tapi Mas Yuyun jagonya wakaf. Mas Ibnun beda lagi. Saya nanti beda lagi. Untuk pasien nanti beda lagi. Nanti beda orang, beda kesenangan.
Beda orang, beda penghimpunan, tapi judulnya adalah terkonsolidasikan dengan baik. Itu begitu. Dan mungkin ini adalah sedikit evaluasi untuk teman-teman semuanya. Yang ada di sini, harapan saya itu jangan terlalu fokus pada satu nantinya. Kalau misalkan saya khawatir nanti saat ini senang dengan media sosial, tapi nanti panjenengan yang mohon maaf misalkan pengelolanya cuma 1-2, nanti karena fokus ngurus media sosial nanti lupa dengan penghimpunan manualnya, lupa dengan evaluasi penghimpunan kotak infaknya, lupa dengan program tasarufnya. Jadi harus berimbang. Mengapa kami di sini datang ke sini? Karena kami alhamdulillahnya sudah berimbang. Jadi saya bisa menyampaikan kepada Mas Amin, ayo tolong optimalisasi ini untuk media sosialnya, tolong rekrut anak-anak muda. Saya menyampaikan kepada supir ambulan saya, tolong itu semua penerima manfaat ambulan itu di WA-ni, saya bilang begitu. Tolong bikin grup pasien, lucu banget itu. Grup pasien kanker yang jumlahnya tadinya ada 20, sekarang berkurang jadi 8. Yang 12 itu sudah halum. 3 itu sudah di Balikpapan, yang lainnya lagi sudah menjadi donatur tetapnya Baitul Mal. Kan bagus tuh. Tapi yang 3 bukan tidak bagus ya. Yang 3 itu memang Allah lebih sayang sama mereka. Tapi kalau yang lainnya lagi, banyak yang sudah menjadi donatur tetapnya Baitul Mal, bahkan menjadi relawannya Baitul Mal karena terbantu oleh Baitul Mal kita. Jadi Mas Anjas itu juga mengelola pasien. Jadi bukan saya aja loh yang mengelola WA, bukan. Mas Amin mengelola WA, Mas Yuyun mengelola WA, Mbak Ade mengelola WA, saya Anjas pun mengelola WA. Jangan dikira itu. Mas Anjas supir ambulan itu masuk grupnya, masuk grup ambulan Dapil 9, masuk grup ambulan mana lagi. Jadi kemarin itu di bulan Juli kemarin saya sampai stop dulu. Jas, udah gak usah keluar dulu. Ambulan saat ini sudah over, saya bilang gitu. Ambulannya itu sekarang sudah 17 juta pengeluarannya. Ambulan itu 17 juta. Saksi. Wong mati kirim neng di, wong mati kirim neng di, wong mati kirim neng di, seperti itu. 17 juta. Dan harus ada yang mengontrol ini juga. Jadi harapan saya yang di-sharingkan di sini bolehlah menjadikan terpana, tapi cukup sebentar saja. Bolehlah dijadikan benchmark, tapi nanti akan kembali lagi pada permasalahan kita masing-masing. Apa yang bagus diambil dari PMT Bu, silakan diambil. Apa yang nanti kurang, nanti barangkali bisa diperbaiki. Sama-sama kita perbaiki bersama-sama. Saya tunjukkan misalkan begini, karena memang harus ada yang mengontrol. Ini salah satu alasan kami mau untuk dipanggil sharing karena target bulan ini juga sudah tercapai. Ini salah satunya. Ya. Kalau sebenarnya belum tercapai ya saya mikir-mikir dengan Mas Amin itu. Mau keluar, mau target belum tercapai. Ya saya mikir-mikir. Tapi kalau semisal sudah, Mas Amin, saya kadang rundingan dengan Mas Amin. Mas Amin ini kira-kira kurangnya berapa Mas Amin? Ini kurang, kemarin itu kurang saya bilang ya, Mas Amin, 100 juta itu kurang target 100 juta, padahal targetnya cuma 95 juta. Saya bilang sama Mas Amin, targetnya 100 juta kurang 5 juta. Kurang 5 juta dari mana? Oh gampang. Ketika saya mendengar jawaban gampang dari Mas Amin, saya mendapatkan tawaran dari Mas Lutfi, oke lah bismillah, kita jalan, saya bilang begitu. Jalan saya. Dan hari ini, pagi ini, alhamdulillah sudah kami cek, sudah sampai 101 juta. 101 juta itu yang dikredit itu. Yang dikredit itu kan 101 juta. Targetnya 95 juta. Itu target bulanan itu insya Allah juga travel. Dan jadi harus ada yang ngecek ini juga. Contoh lagi. Ini walaupun kami tercapai, nanti akan kami evaluasi. Bukan hanya tercapai secara angkanya saja. Tapi harus dicari kualitas angkanya itu nanti seperti apa. Begitu.
Untuk saat ini mungkin iya, penghimpunannya dulu lah yang penting gitu ya. Kalau di teman-teman ulas MKU dan lain sebagainya mungkin iya. Tapi kami harus naik lagi. Kami harus naik lagi. Yang kurang dari Mas Amin adalah tadi saya bilang wakafnya tambahin ya, wakafnya ya, tahun depan, bulan depan tambahin ya. Nanti teman yang lain, Yun, kon sing kurang, kowe ning sedekah beras tambahin ya, tambahin. Kotak infaknya tolong digarap lagi ya. Jadi kalau mau nambah pengelola, mau nambah karyawan di Baitul Mal itu, saya sampaikan ke Mas Ibu, saya perlu orang lagi. Itu Mas Ibu itu orangnya ternyata walaupun senyum-senyum begitu, itu ndridil. Ngerti ndridil bukan? Ndridil ngertas ya? Kalau tanya itu sama seperti Mas apa yang dari Tumang itu, yang jurusan psikologi. Dari A sampai Z itu ditanya. Kowe iki arep nambah ke duitnya sok ndi? Saya jawab dari kotak infak. Rasio kotak infakmu piro? Coba gimana? Saya jawab sekarang 1:3. Nek arep nambah minimal rasiomu piro? Saya jawab 1:5. Kapan kau arep bagi nek misalnya 1:5? Maksimal bulan Juni. Ya wis bulan Juli berarti. Ora iso bulan Juli, Agustus saya bilang gitu. Saya mikir sampai dengan seperti itu. Dan sekarang Mas Yuyun itu sudah mulai mendekati rasionya 1:5. Sekarang itu sudah 1:5. Kemarin sore dia bilang begini, Pak, saya sekarang sudah 1:5 Pak. Tunjukkan dulu sama saya tren selama 6 bulan. Saya bilang tren kotak infak selama 6 bulan. Dan saya minta itu rutin dibuka setiap bulan. Kemudian setelah 6 bulan, bulan ke-6-nya nanti baru saya serahkan semua kontak WA yang ada pada saya. Jadi nanti Mas Yuyun akan seperti Mas Amin nanti ngelola kotak, ngelola WA lagi. Kalau Mas Amin kemarin sudah kebagian berapa dari saya tuh? 3.000. Nanti Mas Amin tak kasih lagi 12.000. Dari kan gawennya tambah loh. Kalau sekarang 3.000 kan kalau dirasiokan dia harus WA berapa? Satu hari 100. Kalau 12.000, saya harus targetkan satu hari dia itu 1.000 gitu. Satu orang harus 1.000 paling tidak sampai dengan akhir tahun ini. 1.000 itu kan baru yang di WA nih, belum yang netes tuh. Kalau yang netes sederhana saja kan, 1.000 orang saja dalam 1 tahun. Broadcast netesnya 1.000 aja lah, gak usah banyak-banyak. Tapi kalau WA nih, ya 10 kali lipat. Mas Amin 12.000, Yuyun 5.000, Anjas palingan cukup 500 bela. Driver masuk orang WA ini kan udah kasihan. Cukup WA ini pasien-pasien saja. Mas Anjas itu tugasnya WA ini pasien-pasien saja. Kalau yang program nanti lain lagi. Itu contohnya seperti itu. Jadi harapan saya bolehlah nanti ditanya-tanya tentang medsosnya, tapi jangan nanti ketika pulang dari sini jenengan nanti malah fokusnya apa medsos terus. Dan saya khawatir nanti bulan depan jenengan akan ditegur sama manajer Baitul Mal dan manajer BT nih. Kowe iki ngopo WA-an wae? Ngapain WA-an terus begitu? Nah, nanti repot nanti. Harus ada yang kontrol juga. Makanya sebelum kesini saya sama-sama mengingatkan dulu. Begitu ya Mas Amin ya. Mau misalnya terpaku dengan Mas Amin, kalau Mas Amin nggak ada masalah karena tugasnya itu saya biarin aja gitu. Semakin banyak nomor dia malah semakin senang. Tapi kalau nanti panjenengan sudah satu orang yang tadi seperti Mas Lutfi bilang, toko barang dewe, bungkusi dewe, gawe acara dewe, kesel dewe, merutuk dewe, bojone komplain. Dalam nantilah repot. Contoh yang lain, ini tadi apa? Capaian. Ini yang kemarin saya kasihkan ke Mas Amin. By name, by nomor, cukup tinggal copy saja terus di WA. Tak olah ke.
Itu perasan angka 3100 itu hasil perasan selama 2 hari. Tak ilangi sing double-double, tak ilangi mana sing liya-liya maning. Saya bacanya campur-campur. Sampai angka 3182. Nomor kecamatan Tegal Timur itu baru saya tak tunjukin Tegal Timur toh. Itu Tegal Timur, 1 kecamatan Tegal Timur, belum yang lain. Nanti yang lain lah. Jadi nanti pekerjaan panjenengan bukan hanya yang WA itu, bukan. Cukuplah nanti pipil bertahap. Minimal yang ada di HP-nya dulu. Belajar broadcast yang ada di HP-nya dulu. Next misalnya tahan bulian itu, oh berarti hebat. Betul. Tahan bulian itu berarti hebat. Saya mempraktekkan ini ketika saya masih berjualan durian. Pertama kali saya ke Palembang pada saat itu, saya awal-awal jualan durian. Saya WA-nin karena saya waktu itu jualan coklat, cocok teh namanya. Saya jualan coklat, cocok teh. CHO T kan saya bacanya kan tulisannya kan cocok teh itu padahal coklat gitu. Saya jualan coklat. Tak WA-nin kepada seluruh nomor. Oh, komentarnya macam-macam. Wasar bahasamu. Itu kalau orang-orang timur, orang-orang Semarang. Karena kontak saya ada orang Semarangnya juga. Bahasamu kasar, Riz. Bahasamu macam-macam lah gitu. Ada yang asbang pada saya, asbang tahu ya, asuh bangset gitu ya. Saya itu macam-macam. Dikiranya apa gitu. Itulah seni dalam membroadcast. Kalau misalnya panjenengan belum dimarahi dalam membroadcast, itu belum teruji. Saya katakan belum teruji. Kalau misalnya panjenengan itu berhasil mendapatkan donasi tanpa caci maki, itu belum teruji. Tapi kalau sudah dicaci maki terlebih dahulu, terus kemudian Mas Amin datang mendoakan dapat 5 juta lagi, nah itu baru teruji. Ya. Jadi dalam membroadcast itu nanti akan ada masanya panjenengan itu dibully, orang gelem broadcast maning, itu merupakan sebuah tantangan selanjutnya. Tapi ini tak sampaikan dulu, karena itu merupakan sebuah fase yang harus dilalui. Fase yang harus dilalui itu seperti itu. Nah, ini kontak BA. Yang tadi saya sampaikan, ini data pembiayaan yang nanti akan diolah lagi. Ya, 10.000. Saya baru dapat kemarin. Dan saya perlu waktu 2 hari untuk membuat nama dan konsep WAMI seperti yang tadi. Ini simpanan, ini pembiayaan. Karena nanti skripnya berbeda bunyinya. Nanti saya ambil simpanan. Skripnya juga nanti akan berbeda. Saya perlu waktu lagi untuk mengolah. Jadi nanti panjenengan datanya banyak. Ya. Ini aset, datanya banyak. Nek pengen gampang, datanglah ke counter telepon. Itu paling gampang. Paling gampang itu datang ke nomor counter telepon. Saya yakin itu semuanya pasti WA. Nah, simple gue. Fotokopi yo. Fotokopi yo, foto-foto yo. Kopi. Masuk ke nomor kontak dan 1, sinkronkan dengan email BMT Anda. Nama istri saya di jenengan ada nggak, Mas? Hah? Ada. Namanya siapa, Mas? Wakapolda. Masa nomor istri saya tadinya Nuraini Sweetheart begitu. Kok berubah menjadi Nuraini Pak Aris? Istri saya bingung. Kok namanya sekarang ganti Nuraini Pak Aris? Ganti ya? Enggak, saya bilang begitu. Ini sinkron dengan email Baitul Mal, dia bilang begitu. Jadi semuanya tak sinkronkan dengan email Baitul Mal, oke. Nomornya Mas Amin, sinkron Baitul Mal. Nomornya admin, sinkron Baitul Mal. Nomor siapa lagi, sinkron Baitul Mal. Jadi gelem ora gelem ki kok akeh. Mau gampang lagi, tanya sama bagian HRD. Nek HRD ini nyimpen asal nomor-nomornya asal-asalan, ya kok ini asal-asalan. Tapi simpel. Hah? Gara-gara sinkron jadi coba. Tapi mohon maaf ini karena sudah waktu akhir. Kalau Mas Amin yang jauh lagi yang selanjutnya. Gimana?
Sebentar, pertanyaannya itu organik atau orang organik kan sebentar. Tip real dan follower kan sebentar. Barang lanjut aja. Isi-isi terus. Oke. Siap. Tadi program unggulan sudah ya. Jadi misalnya kalau bahasa saya itu contoh itu jangan dibuat ribet, yang mudah dicerna, dan kayak di Kabras. Yang penting dia sudah ngerti saya mengeluarkan donasi ini sudah untuk apa gitu. Jangan karena ribet ya. Sedekah beras untuk penghafal Quran panjang gitu. Kalau simpel, tadi aja berarti sedekah beras banyak ya, tapi kita tambahin sedekah beras sekarung. Kenapa sekarung? Ya karena kita kasih sekarung, atau berjumlah sekarung, atau intinya kita pengen ingin ngasih ke bermanfaat itu yang beras tapi yang agak banyak. Jadi jangan 2,5 kilo, jangan, tapi yang banyak. Dan perkumpulan tadi sama dari Sejuki, sekarang ini perkumpulan kita adalah Sejuki sama kita beras yang sedang kita lakukan. PR ke depan kita ingin pemberdayaan. Nah, mana sudah diskusikan kita akan coba nanti bulan Februari bantuan penunjang usaha. Jadi kita anggarkan ngasih ke anggota BUM atau yang punya usaha atau di luar anggota BUM yang punya usaha yang menengah ke bawah itu, misalnya butuhnya kulkas atau showcase, kita beli showcase, publish pencitraan. Nah, terus closing gimana? Closingnya nggak akan ke situ, paling kita disampaikan sedekah Anda sudah membantu UMKM gitu kan. Nah, jadi kan dia mau sedekah itu sedekah. Jadi yang mudah saja program unggulan. Yang berikutnya apa tadi? Organik organik. Ya tergantung budget. Kalau budgetnya ada gitu ya, maka silakan pakai ads gitu. Nah kalau tadi berbayar kita sudah ada campaign itu, kita sangat tidak bisa dukung. Kalau yang kira-kira belum kita belum lagi nih, karena kita fokus ke yang tadi berbayar itu sudah bersama dengan kita bisa dukung. Yang ada tadi juga tadi masuk ke mirip dengan reels tadi, ya kayak tadi belajar tentang media sosial. Facebook itu gimana, Instagram itu sering buka gitu. Jadi jangan Instagram di upload doang, nggak pernah dibuka gitu. Jadi bukanya pas lagi kerja aja gitu. Nanti setelah lagi istirahat dia pelajari. Nah, kalau reels itu biasanya musik-musik yang yang populer. Ya, dilihat tuh biasanya kan dilihat tuh ada menunya, kalau nggak salah di Instagram itu ada menunya musik itu banyak yang upload, nah itu populer. Biasanya nanti ngikutin musik-musik tersebut, oh ini misalnya musik A, nanti dia akan ngupload berapa. Jadi terus pasti ada yang like ya, ada yang like, maka itu yang like itu di DM gitu. Tapi jangan sering-sering karena bisa ada terbatas. Sehari itu kita DM berapa. Terus tadi apa lagi? Saya lupa. Ya, langkah crowdfunding yang tadi kita bisa lakukan kok bisa ya. Tadi kan alhamdulillah kita juga punya yayasan juga, yayasan Bumi namanya. Itu sudah kita buat yayasan untuk awalnya memang dibuat ya buat serius, sekarang jadi serius. Alhamdulillah NPP sudah ada gitu ya. Karena memang kita nanti kan naiknya kelas, kita mau target kelas. Karena kelas itu kan harus pakai yayasan, nggak bisa pakai BMT, nggak bisa. Maka nanti kalau sudah mulai, makanya saya bilang kita harus punya tahapan-tahapan, punya pikiran. Kalau saya sering bisa membahas kapan saatnya kita jadi teknikal, kapan saatnya kita jadi strategis, kapan saatnya kita jadi leader. Nah itu punya rencana tuh planning. Jangan sampai gitu aja datar aja. Makanya tadi yang untuk yang crowdfunding tadi alhamdulillah kita bisa, dan kemarin strategi juga cukup cerdik juga dari program kita. Di saat dekat dengan ACT gitu kita bisa tolong, kita ternyata ditelisik ternyata yang konsultannya gitu. Jadi awalnya ACT awal kita gitu, Mas mau belo nggak crowdfunding ACT, kita bisa tolong, bisa gimana caranya? Ya ada, kalau kita bisa mau ke kantor kita, pinter kita. Kalau kita bisa yang undi, mau Tegal ya, Masnya baik ketemu kita bisa bayar. Akhirnya ketemu dengan ternyata konsultan kita bisa ada di daerah.
Tapi ngobrol, nyambung ternyata emang kita bisa tahu sedang lagi intens untuk nyari NGO kecil. Jadi peluang buat kita. Nanti alhamdulillah kita ini tadi yang apa? Per konten tadi per aset tadi itu kita dapat 5 juta buat biaya biaya bikin konten gitu ya. Kan datang ke pasien itu kan masa datang buta foto ya, buta jawab datanya. Main mau kayak datang top gitu, tapi kita bawain beras, bawain sembako. Ini ada bantuan dari kita, tapi kami izin untuk kalau mau dapat besar lagi, nih tiarnya jelasin. Kayak TKRU juga kita TKRU ada. Kalau itu terakhir kan Bu Sarom itu awalan kita kasih belanja lebih dari 1 juta belanja pampers buat dia senang tuh. Aku anak maning mas, insya Allah anak 2 sing tinggal kayak gitu. Jadi kemitraan, makanya kita sering-sering kita dia seperti Pak Ars bilang ke lembaga lain gitu. Nanti kan dengan sejarah ada peluang lain kan pahala silaturahmi itu kan menambah rezeki kan. Nah aset juga rezeki gitu, jangan hanya duit closing doang tapi nomor telepon, kemitraan itu rezeki juga. Gitu ya. Jadi itu paling lagi dulu. Sudah semua ya berarti. Ya langkah berikutnya kapan tadi terakhir? Ya tadi kita lagi pertama masukkan juga dari Pak Jamil itu ya. Berarti ini apa yang kita buat? Kita nanti mau lihat nih kita program unggulan ini kita akan naikkan apa? Nanti baru kita cari tim IT atau tim servernya yang punya kemampuan itu, berapa budgetnya dilihat juga kan gitu, sehingga kita bertahap gitu. Dan kenapa seperti ini? Karena kita punya jangkauan yang luas. Berarti apa ya? Kita punya keinginan yang banyak, dengan sekarang kecil mungkin kita sebaru bilang, sekarang mungkin kita kecil, tapi perlu kita pikirkan juga. Suatu saat kita bisa menjadi besar. Ya, jangan sampai kita berpikir kecil terus. Dulu juga Pak Ibnu juga sama dulu kan, sebelum saya masuk itu ya saya disuruh Pak Ibnu. Mas Amin bisa bantu untuk jadi besar, bisa yang penting punya otaknya besar dulu gitu. Kan namanya terus jangan sampai kecil terus pikirannya. Nah, mungkin hari ini insyaallah teman-teman semua bisa punya semangat itu dulu, walaupun mungkin masih tadi gitu, masih sendirian. Yang penting punya keinginan. Apa yang tadi kan juga saya bisa closing gitu. Tadi closing nggak tadi? Belum nanya dong. Responnya apa tuh? Nanti kan dipikirkan dong. Ya. Gampang Bu, Ibu cukup donasi per bulan Rp50.000. Nanti dan tersebut membiayai saluran dana tersebut. Gitu ya. Lalu itu nggak pengen ini. Oh, jadi bulanan mas, bulanan. Jadi jumlahnya berapa sih? Pas ada itu berapa? Ya di aja yang paling rendah. Nah itu paling itu semua yang dijawab ya. Di program unggulan yang mudah, yang ringan, yang mudah dicerna donatur. Tadi pakai organik, tergantung budget tadi. Kalau kami alhamdulillah terbantu dengan kita bisa. Terus reels ya sering-sering buka reels saja. Ya, jangan gaptek. Yang berikutnya laporan banding ya insyaallah kalau dipikir memang kayaknya nyandak gak nyandak, tapi kita melangkah dulu. Kemarin alhamdulillah nyambungnya apa? Kemarin kita ngundang para baik-baik pun ya gitu. Dan ternyata beliau juga pengembang startup juga, makanya kita nanti ketemu para salah satu bantu kita terakhir dan kali kita nanti bisa startup juga. Itu paling nanti dilanjut mungkin pertanyaan lain. Kalau yang langkah crowdfunding yang dimaksudkan adalah tahapan-tahapan untuk bekerja sama seperti itu, ya memang berarti koordinasinya dengan Tamwil berkenan atau tidak seperti itu untuk melakukan kerjasama, karena memang yang dicari adalah lembaga-lembaga sosial sebetulnya seperti itu, lembaga-lembaga sosial yang bukan NGO besar tapi NGO kecil, NGO lokal. Harapan dari platform tersebut seperti itu. Terus kemudiannya kalau langkah-langkah seperti biasa nanti disiapkan NPWP, disiapkan akte perjanjian, disiapkan PIC-nya nanti siapa. Jadi nanti akan ditarget. Jadi nanti siap-siap saja. Misalkan begini,
Tumang ternyata sudah bekerja sama nih. Maka Tumang bisa campaign 10 kali juga bisa campaign lebih dari 1 kali dalam 1 kali periode bisa. Dan panjenengan nanti akan ditarget, bisa nggak jenengan itu dalam 1 bulan itu 20 untuk kampanye. Nanti akan makan masalah timbul tuh nanti tuh, masalah timbul untuk Tumang tuh 20 bisa nggak ya, kan kayak gitu. Masa saya harus keluar terus, nanti penghimpunan saya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Nanti akan timbul masalah juga di situ. Akan mencari orang baru lagi. Jadi nanti perlu ditimbang-timbang plus minusnya, terutama kesiapan SDM-nya. Itu sudah siap atau belum? Kalau misalnya bekerja sama seperti itu. Karena ketika sudah bekerja sama, nanti akan ada sebuah target yang harus dipenuhi juga. Sebetulnya targetnya juga nanti sama-sama win-win solusi. Target penghimpunan tercapai, tapi nanti ya paling tidak sebelum penghimpunan diperlukan orang yang full PIC-nya tanggung jawab penuh terhadap program tersebut. Itu biasanya seperti itu. Cukup? Berarti nanti simpulannya, kalau nanti ada waktu nanti, mau diskusi mawar, misalnya, oh betul mal saya jumlahnya sekian. Ya kira-kira programnya apa yang sudah dilaksanakan, nanti kita akan coba bantu untuk menganalisa langkah-langkah yang konkret buat teman-teman yang sudah melakukan. Jadi nggak apa kalau orang Tegal nggak ngawak gitu, nggak ramah namanya, nggak ngawur gitu. Ya jadi masih satu tapi udah pengen yang lain-lain. Nanti diskusi terbuka. Nanti seperti apa? Ya pasti kalau yang nanti akan nanya dia punya keinginan berkembang. Itu aja sebenarnya gitu. Kalau mau nanya berarti dia punya keinginan ya yang berkembang besar. Walaupun belum nanya, ya nanti mungkin di belakang. Gitu. Apa yang berkembang? Demikian tadi sesi pertama yang telah disampaikan oleh tim dari Bapak Bapu. Kemudian untuk acara selanjutnya dari Soma kurang lebih sampai jam 12.51 kurang seperempat nanti maksimal bisa kembali ke sini. Makan sudah siap, yang mau makan yang mau sholat kami informasikan bahwasanya ada musola di bawah dan di ruang ibu klinik nanti bisa dipakai untuk serap saya. Apa? Masih juga ada, terlalu jauh dan nanti menghabiskan waktu. Kalau selanjutnya mungkin bisa menghabiskan cuma Pakai Canva itu. Jadi kami sarankan untuk Soalnya nanti banyak. di musola yang di Sama saya. parkiran di depan klinik yang ruang klinik yang nanti akan disiapkan tikar tersebut. Apa? Kemudian sekali lagi kami Kalau BLT-nya dari udah. maksimal jam 1 Tapi kalau sebagai rumahnya akan disambung lagi, masih ada sesi makanya dengan bulan 1 masih ya. teman-teman BUM Karena kan untuk yang keterbatasan. bisa dikonfirmasikan atau ada yang ditanyakan, disambung materi dari teman-teman AUM dan Sabina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harapan itu kan sudah dibuat setema gitu ya, tapi mau dibuat kayak gimana juga baru buat template baru ada. Sebelumnya kan masih serawat kan mulai masuk materi. Siap.